Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askia Nuridayani. Saya dari D3 Akuntansi. Pada video kali ini, saya ingin membuat video tutorial proses penginputan pada aplikasi ISPT masa PPh pajak 21 atau 26 untuk memenuhi UTS Lab Perpajakan. Berikut videonya. Pertama, yang harus kita lakukan adalah membuka aplikasi ISPT versi 2114 yang sudah terinstall, lalu pilih database yang sudah dibuat, klik dan pilih DB, lalu masukkan password yaitu 123 dan login. Kemudian mengisi NPWP sesuai dengan soal. Kemudian klik simpan. Setelah itu, kita akan diarahkan untuk mengisi profil wajib pajak. Di sini namanya yaitu PT Askia Nuridayani. Lalu mengisi alamat sesuai dengan alamat di soal. Dan mengisi nomor telepon. Kemudian mengisi email. Setelah itu, mengisi NPWP penanda tangan sesuai dengan soal. Kemudian pilih nama penanda tangan, isi Askia Nuridayani, lalu jika semua sudah terisi, lalu klik simpan dan profil berhasil disimpan. Kemudian kita akan mengatur masa pajak yaitu dengan pilih SPT, dan buat SPT baru kita akan memilih bulan Mei sesuai dengan soal dan tahun 2020. Kemudian klik buat SPT. Setelah masa SPT berhasil dibuat, lalu saatnya kita mengisi daftar pemotongan pajak 17211 dan pilih satu masa pajak, ini untuk pegawai tetap, dan klik tambah. Lalu isi NPWP sesuai dengan soal. Isi nama pegawai dan isi kode objek pajak yaitu 21101 untuk pegawai tetap. Lalu kita pilih jumlah penghasilan bruto. Kita lihat dari yang sudah dihitung dan sudah diringkas di Excel yaitu 43.210.000. Kemudian PPh dipotong yaitu sebesar Rp2.107.833. Lalu klik simpan dan pilih yes untuk merecord semua pegawai tetap. Lakukan hal tersebut terhadap karyawan-karyawan lainnya. Kemudian saat semua pegawai tetap sudah direcord dan jumlah penghasilan brutonya adalah Rp213.840.000 dan
Jumlah PPh dipotongnya Rp8.225.131. Lalu kita samakan di rinciannya apakah sama atau tidak, dan ternyata sama. Kemudian kita akan mengisi pegawai tidak tetap dengan isi SPT dan isi pasal 21 tidak final dengan MPWP yang sudah disediakan di soal. Lalu pilih nama, ketik nama Imron, dan isi NIK atau paspor, alamat, kemudian kode objek pajak 21103, lalu mengisi perincian penghitungannya dengan perinciannya bulanan dan TK 0, lalu penghasilan brutonya diisi 96 juta. Kemudian klik selesai dan PPh dipotong secara otomatis terhitung. Kemudian simpan. Lakukan hal yang sama pada pegawai Komarudin. Kemudian kita pilih menu isi SPT dan kita akan mengisi surat setoran pajak, lalu klik tambah dan pilih kode akun 411121, kode jenis setoran 100, dan tanggal SSP-nya 2006. Itu aturan 2020. Maaf saya salah, tapi sudah dibetulkan di bagian bukti potongnya. Lalu kita isi NTPN dan kita pilih jumlah PPh di store, yaitu jumlahnya 8.225.131. Setelah itu kita isi di kolom jumlah PPh di store. Jika sudah, maka klik simpan. Maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian close. Lalu kita akan menyamakan jumlah PPh di store-nya sudah sama. Kemudian kita akan mengisi dan mengecek SPT induk. Dan bagian B2, bagian C, D, dan E. Di bagian E, pernyataan dan tanda tangan pemotong, tanggalnya diganti 25 Juni 2020. Itu saya salah, tetapi sudah dibetulkan lagi, tetapi tidak terekam, dan tempatnya di Mojokerto. Lalu pilih simpan dan SPT berhasil tersimpan. Kemudian kita akan mencetak formulir. Kita pilih yang 1721, dan kita pastikan dulu, lalu kita klik icon print, lalu kita print dalam bentuk PDF, lalu save di folder yang ingin disimpan, lalu klik simpan, dan semua sudah berhasil tersimpan. Lakukan hal yang sama pada bukti-bukti SPT lain. Dan pada soal yang B,
terdapat pembayaran atas jasa maintenance mesin kepada Joni, yang dimana pembayaran jasa tersebut masuk ke PPh pasal 23. Lalu kita masuk ke aplikasi SPT 23 dengan database baru. Kemudian kita akan ditampilkan untuk mengisi profil wajib pajak. Lalu kita isi semua sesuai dengan soal dan ketentuan-ketentuan. Setelah itu kita akan men-setting masanya, yaitu masa pajak Mei 2020, lalu simpan. Kemudian kita mengisi bukti potong pasal 23, di mana kita mengisi tanggal pemotongan, nama, alamat, NPWP, dan jenis penghasilan di D, jasa lain, yaitu jasa perawatan, perbaikan, pemeliharaan mesin, peralatan, dan lain-lain, dengan jumlah penghasilan bruto 35 juta dan terkena tarif 2,00 sehingga PPh yang dipotongnya sebesar 700.000. Setelah itu kita akan ke menu daftar surat setoran pajak atau SSP dan kita klik daftar setoran pajak SSP. Lalu kita buat klik baru dan kita isi detail wajib pajak dengan kode MAP 411124, kode jenis setoran 104 dengan uraian pembayarannya, pembayaran PPh pasal 23 yang harus disetor atas jasa yang dibayarkan kepada wajib pajak dalam negeri yang tercantum dalam SPT masa PPh pasal 23 dan NTPN diisi, lalu jumlah pembayarannya 700.000 dan tanggal setornya tanggal 20 Juni 2020. Lalu kita klik simpan. Kemudian kita ke menu surat pemberitahuan SPT. Lalu kita ke menu PPh pasal 21 yang telah dipotong di menu sampingnya dan kita atur tanggal lapor SPT, yaitu tanggal 25 Juni 2020. Lalu setelah selesai kita ke SPT Tools dan kita ke menu cetakan. Lalu kita pilih masa pajak atau tahun pajak Mei 2020 sehingga terdapat uraian-uraian, yaitu yang terdiri dari daftar bukti pemotongan PPh pasal 2326, PPh pasal 2326 induk, dan bukti pemotongan PPh pasal 23. Lalu semua itu diklik cetak. Setelah semuanya tercetak, lalu bisa disimpan di file yang diinginkan. Sekian, terima kasih video tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.